sekadar duduk berkumpul, bukan sekadar pengajian biasa. Di sini hati yang lelah kembali bersimpuh, mengingat Allah dalam balutan doa. Zikir bergema, tahlil dan tahmid kita lantunkan. Surah Yasin penyejuk jiwa yang merindukan. Mendengar riwayat Nabi sang teladan sejati, menanam cinta yang tulus di dalam hati. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Oh, majelis Al-Hikmah penuh dengan berkah, tempat siar agama berpijak dengan gagah. راجعون وإن كل لما جميع لدينا مضطرون كل مقلام يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد وآله ومن لنبي تعالى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحب النبي توسل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بحبيب عم العنام نوالا جلم من صرف وجود بنور وما ركين بهجة وجمالا فانطلق في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون بما ارتلته بصرا كاملا يجيه الضلالا الله عليه وهو بالفقر مما قد رأته رفعة في سونه وكمالا
فسبحان الذي أبرز من خرط الامتنان ما يغزي عن صالح اللسان ويحر بتكون منانه الجنان انتظر منه في عالم بطون والدهور ما ملا وجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجته هذه Nanti ada namanya hisab, ada siksa kubur, ada percayaan kubur. Hanya menyampaikan info saja kagak ada yang percaya. Selama 10 tahun bayangin betapa berat perjuangan beliau selama 10 tahun. Dapat 11, kalau itu berarti setahun dapat 1. Kalau dihitung bagaimana untuk cara adanya, bagaimana untuk approach untuk mengobrol seorang sampai closing berapa lah? Itu munajat. Cara orang kita ya semesti cara kita. Pokoknya nyari info kalau zaman dulu ya di kuburan. Ya, orang-orang zaman dulu info tempat sepi di bawah pohon gede. Cuma kita bayanginnya beda. Rasulullah SAW mohon pada ya Allah tunjukkan kekuasaanmu agar orang-orang jahiliyah kafir Quraisy yakin atas segala sesuatu, atas kekuasaan Allah. Makanya ada sesuatu hal yang di luar nalar. Artinya Rasulullah dimi'rajkan itu di luar nalar membuktikan. Setelah pulang saja dari sana itu kemasikan kepercayaan. Ditanya macam-macam, di langit ada apa, ada kucing apa enggak. Banyak pertanyaannya adalah gila, mimpi. Terus Rasulullah pakai logika juga ya sebagian. Mulai saat itulah apa oleh-olehnya sholat. Oleh-olehnya adalah sholat. Ini adalah kalau untuk cerita di Isra Mi'raj dari sana ketemu pertama di langit 1, 2, 3 kamu udah paham semua. Udah pasti juga dalam kegiatan Isra Mi'raj. Nah, lantas ketika sudah pulang, ketika selesai Isra Mi'raj, barulah diperintahkan untuk sholat untuk umatnya. Tadinya mau belum, baru beliau doang. Beliau doang untuk para nabi, makanya ada perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi itu diberi wahyu untuk dirinya, itu nabi. Jadi dikasih aturan itu buat dirinya doang, yang lain mau belum. Tapi kalau Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya. Makanya dia telah menjadi Rasul itu adalah untuk umatnya. Segala sesuatu barulah diterapkan. Hukum diterapkan. Tadinya masih sembunyi-sembunyi, belum berani karena apa ketika mau ngomong-ngomong udah langsung kafir Quraisy ada Rasulullah udah dibedak-bedak kalau kamu namanya diuber-uber jadi ya sama kali dibedak-bedak ya dibedak-bedak kamu dibedak-bedak dikejar umpet aja iya. Dan atas perjuangan beliau ini bagaimana Rasulullah memperjuangkan umatnya senantiasa dia nangis. Ya Allah, meskipun umat saya yang sudah tadi disampaikan sholat, perintah dan sebagainya masih bolong-bolong, perintahnya masih kadang iya kadang kagak, yang penting yakin saja, tolong ya Allah ampunilah mereka. Ini doa.
Makanya ketika Rasulullah ditanya waktu meninggal aja yang dipikirin sama umati. Cuman kita yang dipikirin kagak ngerti, kagak mau. Padahal kita dipikirkan. Coba kalau kita mikirin orang lain tapi orang lain nggak mau mikirin kita. Enggak amat. Udah biasa jauh kalau kita semuanya ada di sini. Kita orang-orang kita pikirin. Ibaratnya apa-apa permintaan kita kasih. Pokoknya kita udah ngorangin banget ya sama dia lah. Tapi dia ketemu di jalan dia melengos. Tahu melengos nggak? Ya, melengos beda. Dia bawa muka dah. Udah kita udah besoknya lagi udah selesai lagi. Udah pasti. Ya ini. Ya permasalahannya Rasulullah mikirin kita nggak timbal balik, berarti kita sombong makanya. Kita sombong nggak mau timbal balik. Padahal ketika harus ada, kalau salaman juga harus salaman, yang satu nggak salaman ya begini-gini semua, nggak salaman begini aja. Salaman harus timbal balik. Salaman ya tuh begini ya begini semua. Salaman mulu begini aja kayak kayu umpamanya. Besok ada salaman lagi nggak mau, yakin ya saya yakin. Nah inilah bahwasanya kenapa Rasulullah diangkat di Isra Mi'rajkan adalah menunjukkan kekuasaannya. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Inilah untuk menunjukkan atas kesukaan Allah bahwa di situ adalah kekuasaan Allah yang sangat luar biasa, sangat mudahnya. Logikanya secara laras jam satu hari berputar jarum yang pendek itu dalam satu hari satu malam satu kali putaran. Dari jam 12 sampai jam 12 lagi itu adalah satu hari satu malam secara normal. Tapi logikanya ketika yang muter yang punya jam jangankan sehari, jangankan sejam, hitungan detik, kalau sama orang tua nggak percaya praktekin yang punya jam. Karena apa yang punya? Sama ketika Rasulullah diangkat di Isra Mi'raj kan yang punya dunia ini ya tapi gampangnya aja. Mau berapa jam, mau berapa menit, mau sehari semalam bolak-balik sepertiga malam bolak-balik masa sah aja. Karena yang punya. Tapi kalau gak yang punya keder. Gak punya kadang-kadang apa namanya benerinnya aja kagak bisa jam 12 pada yang lain jam 10 benerin aja kagak bisa. Ya kalau jam putaran masih aman, tapi kalau yang digital kan bingung juga. Cepatnya keluarnya nomornya beda lagi. Lama-lama saking gedenya nggak bisa jadi banting jamnya. Dan ini permasalahannya kenapa di Isra Mi'raj kan? Di Isra adalah perjalanan. Kenapa Isra? Ini adalah membuktikan secara nalar saja. Kalau Mi'raj adalah pertama makanya Isra sudah memberikan nalar. Nalar dari atas Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Palestina. Ini membuktikan bahwasanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan semuanya orang-orang kabilah kemudian pada paham apa baik perjalanannya melalui mana baik. Dari sini ke Surabaya melewati stasiun mana baik. Nah Rasulullah ditanyakan coba dari sini ke Surabaya berhentinya stasiun apa baik ya? Kalau naik kereta umpamanya disebutin Rasulullah bla 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 tapi benar ya. Benar. Terus ada apa saja di situ melalui negara mana baik? Ada apa di situ? Kondisi perkampungannya bagaimana? Diceritakan sama Rasulullah. Ini baru yang percaya. Kenapa Isra dulu? Yaitu untuk membuka nalar manusia. Karena manusia bisa paham. Dari sini ke stasiun kota. Kan orang udah paham. Saya ngomong cerita, saya baru ke kota. Yang benar. Memang stasiunnya berapa aja? Saya sebutin ini. Oh ya benar tapi. Nah ini karena apa? Mereka udah tahu. Dari stasiun Depok Baru, terus kemudian Pondok Cina, UI, terus kemudian Universitas Pancasila, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu Baru, terus kemudian Kalibata, Cawang, hafal semua. Ini membuktikan yang ngetes memang yang sudah tahu. Coba bener apa enggak, ngeloba apa enggak? Kalau yang Israel kan memang sama-sama belum tahu, mau percaya mau enggak susah. Saya kira dari sini ke Surabaya terus turun di stasiun mamanya
stasiun Pasar Rebo maunya sama-sama gak tahu kan manduk-manduk saja, tapi kan mana ada Pasar Rebo nasibnya. Tapi kalau yang tahu, yang tanya orang Surabaya, nah ini kan bermasalah, kita harus hati-hati. Ada pasar turi, betul pasar turi, ada pasar jantung, maunya mau gak ada. Nah ini membuktikan bahwa kebenaran Rasulullah diisrokan, membuktikan bahwa memang kenapa isro, karena ketika nanti dipertanyakan mereka memang tahu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kira-kira berapa kilometer, berapa mil. Padahal Rasulullah pada saat itu gak bawa meteran, gak bawa. Tapi ketika ditanya berapa mil antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ternyata pada saat itu sekian mil, sampai sekarang DTT memang benar. Coba bayangin. Padahal Rasulullah nggak tahu deh, zaman dulu udah ada meteran apa belum, kita nggak paham. Tapi ternyata Rasulullah sekian hasta, sekian ziro. Kalau hasta tuh ada memang dari dulu. Hasta sekian puluh ribu. Tapi kemudian dihitung, diteliti secara sains benar adanya. Ini yang nalar manusia. Di Masjid Kuba, masjidnya masih ada. Peninggalan masih ada, Masjidil Aqsa-nya masih ada. Nah ini membuktikan, masa iya yang kelihatan aja, yang kelihatan aja mereka sudah tahu betul, kok gak percaya. Nah makanya pertama Isra dulu. Isra dulu, kalau mau Mi'raj itu mah gampang banget, dari mana bae terbang juga sah-sah aja. Burung dari mana bae terbang bisa. Dari rumahnya Bang Udin boleh, dari rumahnya Pak Samsudin boleh orang terbang, semua pun ada punya sayap. Nah ini membuktikan bahwa kenapa diserukan semacam itu, agar manusia, memang kan banyak yang tahu antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa melewati daerah mana baik. Padahal itu malam, Rasulullah belum pernah ke sana. Dia juga nggak bawa catatan ditulis. Kalau mau ditanya ya mungkin baca catatan dulu. Oh dari sini sekian, ketemu sini, nah, tapi ada. Tapi ternyata semua yang Rasulullah sampaikan ketika ditanya benar apa ada, benar adanya. Barulah mulai banyak pengikutnya mulai. Tapi yang benci juga banyak juga. Banyak. Makanya pada tahun berikutnya dapat lumayan 13 jadi 23. 23 dulu bayangin. Selama itu perjuangannya udah Isra dan Mi'raj. Nah lantas oleh daripada Isra Mi'raj ini adalah sholat. Setelah makanya sholat itu adalah untuk orang-orang yang beriman, bukan ya ayuhan nas lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dulu zaman dulu hitopnya ya ayuhan nas, semua para manusia. Mau beriman mau kagak manusia, yang penting juga manusia kan. Manusia. Makanya ada ayat-ayat Al-Quran yang turun ada dibagi dua. Satu ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah, yang satu Madaniyah. Makkiyah adalah turun ketika Rasulullah belum hijrah. Isinya biasanya yang surat yang pendek-pendek, biasanya kalau yang agak panjang diawali dengan ya ayuhan nas. Isinya tentang keimanan doang. Iman percaya, belum aturan ibadah belum. Karena suruh iman aja masih susah, apalagi ditambah nanti kalau kamu gak sholat masuk neraka, ada bubar. Yang penting makanya orang-orang yang masih pada saat itu, yang penting kamu sholat aja deh. Diterima nggak diterima, masih surga, udah gitu aja dulu. Nanti baru sama dengan kita surga dari naik motor, udah pelan-pelan aja deh, lihat pinggir, jangan lewat jalan raya Bogor, lewat sini nih Merdeka, tapi jangan hari Minggu. Jangan hari Minggu, lewat aja sini Gang Matris. Udah, kan pertama kan kayak gitu. Ini Mbak Kawin aja nama motorannya juga jangan langsung ke Margonda, udah pasti kagak ada. Pasti bilang kagak boleh. Pelan-pelan aja dulu dari situ. Yang sepi, jangan yang sempit-sempit. Jangan lewat sini, lewat rumah Abi Sugata, sono ke bawah, nanti kejebur got di depannya Pak Ali Murad. Yang aman-aman aja dulu deh. Baru setelah mahir, setelah lihe, baru silakan. Maka ketika Rasulullah menyampaikan pun para termin. Makanya dulu, zaman dulu pertama kan muskil,
minuman itu boleh karena ada manfaatnya. Dulu pertama tuh karena memang masih awal-awalan. Yang kedua, selama agak dekatan, agak kuatan, boleh, tapi jangan mendekati waktu sholat. Yang ketiga, setelah mereka udah pada kuat, ibaratnya mentalnya udah kuat, imannya udah kuat, baru sedikit mau banyak haram. Makanya muskil itu turun 3 kali. Makanya kita sama juga dengan kita ngomongin anak kita juga berbeda-beda. Ngomongin yang anak ngomong kayak Pak Haji Bau juga ngomongin sama, mau siapa nabi beda. Nggak bakalan sama kagak. Beda. Apalagi ngomongin si yang sudah nikah beda lagi. Kata juga ada yang ngomong. Kalau ngomongin sama mah sudah bubaran. Berbeda-beda. Ya inilah momen kenapa Rasulullah meroskan dan demikian latar belakangnya. Pertama memang mohon kepada Allah agar ditunjukkan wamin ayat ini, ditunjukkan kekuasaan Allah, agar memang Allah Maha Kuasa apapun boleh. Makanya dalam surat Yasin ada namanya kun fayakun. Sama dengan apapun kita, sama kita punya burung, kita mau lepas kayak mau kasih makan jagung, terserah yang punya. Orang lain, tetangga kita apa urusannya? Nah, burung gue mau dipotong bulunya juga buru-buru gue. Ya orang kagak ada urusan. Rumah kita mau dicat warna biru, warna merah, warna hijau, gak ada urusan sama tetangga. Yang punya gue, rumah-rumah gue, listrik gue, tanah gue dan sebagainya. Makanya ketika Allah memeroskan Rasulullah ini pertama dan tujuan membuktikan bahwa Allah memang maha kuasa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha dalam jangka waktu 1/3 malam. Dan keadaannya semuanya hafal Rasulullah sampaikan, hafal semua perjalanannya. Kalau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha nggak usah diceritakan karena nggak tahu. Artinya orang-orang memang nggak diceritain juga cuma pada saat itu yang diceritakan ini Isra-nya. Percaya dulu kamu tanya apa? Pada saat itu di Masjidil Aqsa, pada saat itu makanya dulu kan ada namanya kiblatain, ada 2 kiblat. Kita dulu makanya ada kiblat ketika Rasulullah sholat zuhur itu 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Nah, pada saat itu Rasulullah nggak pernah hitung. Pada saat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah nggak pernah ngitung Masjidil Aqsa tiangnya ada berapa, pintunya ada berapa, warna pengimamannya ada berapa, kayak apa, kagak dibayangin. Tapi ketika ditanya tiangnya berapa, ada yang grepes apa kagak, ditanya menghadap kemana, berapa derajat, berapa luas. Namanya orang nanya, orang kepengen dosoknya ya apa jadi sininya? Apa sih? Ya pokoknya kan menjerumuskan. Ya. Nah, ini aneh-aneh yang sekira-kiranya Rasulullah tidak bisa jawab. Ditanya itu segala macam. Nah, tapi ketika ditanya itu terjawab sendiri. Keadaan di sana, keadaan dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dipertanyakan semua sama orang-orang itu, Rasulullah bisa jawab semua. Ini membuktikan meskipun Rasulullah nggak pernah nyatet jendelanya ada berapa, kagak dicatat. Tapi ketika Rasulullah sampaikan jendelanya ada sekian, dicek sangat benar. Ya berarti Rasulullah benar ini berjalan ini. Padahal kan ditempuh aja berapa hari. Berakhir dengan ketukan mantap.